Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan tugas kelompok kami, yaitu tentang menjelaskan ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi ada 3, yaitu akidah tauhid, syariah, dan muamalah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang muamalah. Yang pertama ada pengertian muamalah. Pengertian muamalah akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hairun Nisa Lubis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian muamalah. Muamalah secara bahasa sama dengan kata mufa'alatan, yang artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Adapun muamalah secara istilah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi, dalam pergaulan sosial. Fikih menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat hanya menyangkut hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian fikih muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Jadi, pengertian fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerjasama, dan penggarapan tanah dan sewa menyewa. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti pentingnya muamalah Islam dalam kehidupan masyarakat. Hussein Shahata atau seorang ustadz Universitas Al-Azhar Kairo dalam buku Al-Ijam itu di Barakat Asy-Syariah Al-Muamalah mengatakan fikih muamalah ekonomi menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlihat dalam aktivitas muamalah. Karena itu hukum mempelajarinya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim. Kemudian Hussein ini juga menjelaskan dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariah. Jika ia tidak memahami muamalah, maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat. Tanpa ia sadari, seorang muslim yang bertakwa dan takut kepada Allah harus berupaya keras menjadi muamalahnya sebagai amal soleh dan ikhlas untuk Allah semata. Mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi seorang muslim. Namun, untuk menjadi ahli dalam bidang hukum ini, oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata, tidak boleh berjual beli di pasar kita kecuali orang-orang yang telah benar-benar mengerti fikih atau muamalah dalam agama Islam. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian berdasarkan ucapan Umar di atas, maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam tidak boleh beraktivitas bisnis, tidak boleh berdagang, tidak boleh beraktivitas perbankan, tidak boleh beraktivitas asuransi, tidak boleh beraktivitas pasar modal, tidak boleh beraktivitas koperasi, tidak boleh beraktivitas yang lainnya. Dan tidak boleh juga beraktivitas jual beli, tidak boleh berkegiatan ekonomi apapun kecuali setelah ia paham fikih muamalah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah. Nah, jadi muamalah itu sebenarnya adalah mubah kecuali
muamalah itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi muamalah ini itu dapat berkembang dari satu waktu ke waktu lainnya berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Nah, muamalah juga memiliki beberapa prinsip-prinsip yang harus memang dipatuhi oleh yang ingin melakukan muamalah. Baik, prinsip-prinsip muamalah yang pertama adalah terjadinya transaksi yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu saling mengikat atau saling mengucapkan akad agar nantinya tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada hal-hal yang membuat kesalahpahaman nantinya, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang pertama dan Quran Surah Al-Isra ayat ke-34, di mana dijelaskan bahwa orang-orang mukmin itu supaya memenuhi akad mereka atau janji yang telah mereka lakukan di suatu waktu dalam transaksi. Nah, jadi yang kedua adalah butir-butir perjanjian itu. Butir-butir perjanjian itu dilandasi oleh ketanggungjawaban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, jadi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu harus bertanggung jawab atas akad yang telah mereka lakukan di awal. Nah, yang ketiga adalah setiap transaksi itu dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan. Jadi antara dua pihak itu mereka sukarela melakukan transaksi dan mereka berakad dengan landasan mereka bertanggung jawab gitu. Nah, poin yang keempat adalah mereka itu membuat hukum syar'i. Nah, jadi membuat hukum syar'i di sini itu mereka memiliki kewajiban yang didasarkan atas niat. Niatnya itu pasti niat baik ya, yaitu niat karena Allah. Nah, jadi karena niat itu sudah dilandasi karena Allah, otomatis saat melakukan akad atau perjanjian apapun itu, mereka pasti akan bertanggung jawab dengan atas apa yang mereka janjikan. Itu tadi karena didasari niat karena Allah. Jadi karena didasari niat karena Allah, otomatis mereka sendiri itu sudah berjanji kepada Allah, maka mereka tidak akan mengingkari akad yang sudah terjadi di awal tadi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Semoga menambah wawasan kita dan semoga saat kita melakukan transaksi muamalah, kita itu bisa berakad, bertanggung jawab, memiliki niat karena Allah, dan sukarela dalam menjalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup fikih muamalah. Apa itu ruang lingkup? Ruang lingkup itu seperti batasan atau cakupan. Jadi ruang lingkup muamalah ini terbagi atas dua. Yang pertama ruang lingkup muamalah madiyah dan ruang lingkup muamalah adabiyah. Ruang lingkup muamalah madiyah ini contohnya seperti at-tijarah, itu seperti jual beli, ar-ruhan, gadai, al-hiwalah, pengalihan utang atau pemindahan utang, al-mukharrabah, itu seperti sewa menyewa tanah dan sebagainya, dan juga ujurul amal, seperti memberi upah kepada pekerja. Dan bagian yang kedua yaitu muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah ini contohnya seperti ijab qabul atau hak dan kewajiban. Pokoknya dia yang bersumber dari indera manusia, tapi ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat. Jadi ruang lingkup muamalah ini terbagi atas dua yang tadi, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan ruang lingkup muamalah adabiyah. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting pendidikan muamalah Islam. Adapun yang menjadi arti penting pendidikan muamalah Islam yaitu yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya, kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain, dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem, dan fungsional. Dan yang ketujuh, penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.